Oke, ayo mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari salah satu kelompok yang ditugaskan untuk membuat proposal TA sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Knowledge Management. Di sini kami mempunyai proposal TA dengan judul Penerapan Knowledge Management dalam meningkatkan kinerja pegawai perpustakaan, studi kasus pada perpustakaan Unsri. Di sini proposal kami yang disusun oleh terdiri dari 3 anggota dari satu tim, yaitu Renita Fitri, Rama Anifia, dan Diana Indriani. Nah, di sini saya yang pertama-tama Rahma Anifia akan menjelaskan terlebih dahulu bagian awal dari proposal TA kami. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang lingkungan perpustakaan saat ini bukan lagi era informasi, namun sudah beralih ke era pengetahuan. Pengetahuan sebagai aset, di mana dalam berbagai strateginya terdapat penyaluran pengetahuan yang tepat kepada orang yang tepat dan dalam waktu yang cepat. Melalui konsep knowledge management tersebut dapat membantu perpustakaan untuk tidak mengeluarkan hal yang lebih dalam menghadapi penciptaan suatu inovasi untuk produk dan jasa yang dimiliki perpustakaan. Singkatnya saja, perpustakaan Unsri merupakan salah satu perpustakaan perguruan tinggi negeri yang melayani sivitas akademika Unsri itu sendiri. Manajemen perpustakaan Unsri menyadari bahwa persaingan yang semakin ketat di bidang penyedia jasa layanan informasi. Dengan adanya fenomena tersebut, maka perpustakaan Unsri melakukan satu gerakan dengan menerapkan konsep knowledge management untuk meningkatkan kinerja pada pegawainya. Menurut Kosasih, job Menurut Kosasih 2007, job prosedur adalah tanggung jawab atau tugas yang bersifat formal atau perintah resmi atau cara melakukan hal-hal. SOP itu sendiri merupakan bentuk konkret dari eksplisit knowledge. Pada SOP tersebut telah dijelaskan uraian tugas tiap-tiap bagian berdasarkan kompetensi pegawai perpustakaan Unsri. Berdasarkan masalah yang dihadapi, salah satu cara mengatasi masalah tersebut yaitu berbagi pengetahuan dengan cara menerapkan aspek proses knowledge management dengan menerapkan model SACI. Di sini terdapat rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Langsung ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada knowledge. Konsep ini berbeda dengan konsep data dan informasi. Perbedaan tersebut sangat penting karena knowledge merupakan objek utama yang akan dibahas dalam knowledge management. Aset knowledge bagian besar tersimpan dalam pikiran manusia yang disebut tacit knowledge. Tacit knowledge ini merupakan sesuatu yang kita ketahui dan alami, tetapi sulit untuk diungkapkan secara jelas dan lengkap. Oleh karena itu, knowledge management menjawab persoalan tersebut, yaitu proses mengubah tacit knowledge menjadi knowledge yang mudah dikomunikasikan. Hasil knowledge tersebut explicit knowledge.
Yang kedua ada tipe-tipe knowledge. Menurut Polanyi, seorang ahli kimia, orang pertama yang memperkenalkan bahwa knowledge terdiri dari dua jenis, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Berdasarkan data di atas bahwa tipe-tipe knowledge yaitu tacit dan explicit. Tacit knowledge merupakan knowledge yang masih terbatinkan, sedangkan explicit knowledge merupakan pengetahuan yang sudah dimediakan. Selanjutnya itu ada siklus knowledge, di mana dapat dilihat pada gambar di bawah ini bahwa siklus knowledge dimulai dari pengartikulasian tacit knowledge melalui proses sosialisasi di dalam perpustakaan baik antar individu maupun kelompok hingga ke proses akhir internalisasi sehingga menghasilkan explicit knowledge. Selanjutnya yang kedua itu ada knowledge management. Menurut grup Gartner yang disitir oleh Kurniali mendefinisikan bahwa sebagai sebuah ilmu yang mempromosikan pendekatan terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, mengambil kembali, dan berbagi aset informasi suatu organisasi. Aset sumber daya manusia dan modal intelektual dalam knowledge management merupakan sumber utama pengetahuan yang dilengkapi dengan pengalaman setiap orang di dalam organisasi yang dapat memberi manfaat untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, ada manfaat knowledge management. Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat kita simpulkan bahwa manfaat penerapan knowledge itu dapat meningkatkan aset pengetahuan, pengambilan keputusan, efisiensi kerja, dan kemampuan berinovasi. Selanjutnya itu ada tujuan knowledge management, yaitu meningkatkan kemampuan organisasi dalam konteks perpustakaan untuk melaksanakan proses inti lebih efisien. Peranan knowledge management ini dapat pula dilihat dalam kaitan dengan penggunaan knowledge sebagai basis untuk melahirkan inovasi. Selanjutnya terdapat aspek knowledge management. Berdasarkan gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa penerapan knowledge management merupakan implementasi knowledge dengan komponen yang paling umum yaitu people, proses, dan teknologi. Selanjutnya ada faktor pendorong knowledge management. Penerapan knowledge management pada suatu organisasi merupakan proses panjang yang mencakup perubahan perilaku pegawai sehingga dibutuhkan pendorong untuk mensinkronkan upaya perubahan dengan keseluruhan strategi pelaksanaan organisasi. Selanjutnya ada penerapan knowledge management. Melalui penerapan knowledge management, pengetahuan yang terdapat pada tiap individu maupun pada perpustakaan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi pengetahuan perpustakaan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Hanifiyah. Maaf Liana, tadi sampai titik mana ya? Tadi suaranya putus-putus, jadi saya miskom terakhir kamu menjelaskan di mana. Tadi selesai 2.3.5, sekarang masuk 2.3 kinerja pegawai.
Selanjutnya yaitu kinerja pegawai. Kinerja pegawai itu merupakan sebuah hasil kerja yang diperoleh seorang pegawai berdasarkan standar kerja dalam periode tertentu. Konsep kinerja ini terdapat kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan oleh karyawan. Selanjutnya itu ada penilaian kinerja. Kegiatan penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan kualitas kerja. Pembinaan selanjutnya, tindakan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian kinerja. Berbagai jenis kesempatan yang menyebabkan pimpinan dan anggota berpartisipasi dalam mendokumentasi kinerja individual dan kelompok. Ada tujuan penilaian kinerja. Pada dasarnya, salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program penilaian prestasi kerja, berarti organisasi telah memanfaatkan secara baik atas SDM yang ada dalam organisasi. Tujuan penilaian kerja ini yaitu untuk membantu para pengambil keputusan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menentukan apa saja yang berhubungan dengan peningkatan Universitas Sriwijaya untuk mengukur kinerja serta sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan pada organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Pengukuran kinerja pegawai dapat dilihat dari hasil kerja dan tingkat kesalahan. Faktor kinerja ini mempengaruhi kemampuan individu, motivasi, dan pendidikan pegawai. Selanjutnya, indikator kinerja. Indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atau dasar perilaku yang dapat diamati. Baik, bab 3 yaitu metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Renita Safitri. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga menghasilkan uraian yang mendalam. Selanjutnya, proses penelitian. Proses pada penelitian adalah mengkaji tentang penerapan knowledge management dalam meningkatkan kinerja pegawai perpustakaan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, penentuan informan. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan pemilihan informan. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dilakukan secara purposive. Dalam penelitian ini, informan berjumlah 8 orang yang terdiri dari kepala perpustakaan dan pegawai perpustakaan Unsri, sehingga penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini dikarenakan populasi penelitian ini berjumlah sedikit. Di sini dapat dilihat tabel 3.1 daftar karakteristik informan yang terdiri dari kode informan, pendidikan informan, dan bagian tugas. Selanjutnya, proses penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama yaitu data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, data sekunder, merupakan jenis data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Lanjut, Li. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
Yang kedua yaitu menggunakan observasi dalam arti luas, berarti bahwa penelitian secara terus-menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang. Yang ketiga, studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Lanjut, analisis data. Secara garis besar, menurut Afrizal, analisis data yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap kodifikasi data. Yang kedua, tahap penyajian data. Dan yang ketiga, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Teknik pengumpulan data. Informan dalam penelitian adalah kepala perpustakaan dan pegawai perpustakaan Unsri. Di sini dapat dilihat tabel karakteristik informan. Lanjut, Li. Selanjutnya kategori berdasarkan hasil wawancara dan pedoman wawancara. Kami menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan. Dengan pedoman tersebut, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan coding. Setelah dilakukan reduksi data, maka diperoleh kategori yaitu yang pertama, sumber data manusia, yang kedua, proses pengelolaan pengetahuan, dan yang ketiga, media penyimpanan dan penyebaran pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Hanifiyah. 4.2.1. Maaf sebelumnya saya ulangi dulu, suara saya apakah jelas? Jelas. Oke. 4.2.1 sumber daya manusia yaitu penerapan knowledge management berhasil jika didukung dengan tersedianya resource individu yang memiliki pengetahuan, gagasan, keahlian, serta pengalaman untuk dapat membentuk SDM yang superior yang menjadi penting bagi perpustakaan, sehingga dapat dikatakan bahwa inti dari knowledge management adalah peningkatan informasi dan pengetahuan organisasi secara sistematis, meningkatkan efektivitas perpustakaan. Dengan demikian, didukung oleh SDM yang berkualitas dan teknologi yang tepat guna peningkatan produktivitas dan kemampuan akan tercapai sehingga baik. Nah, pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan mendorong pegawai perpustakaan untuk mengikuti seminar dan pelatihan guna memperoleh pengetahuan pegawai dengan adanya pengalaman dan keahlian dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengetahuan pegawai. Kepala perpustakaan juga memaparkan manfaat dan peran pegawai dalam penerapan knowledge management, yaitu yang pertama, pengetahuan pegawai semakin bertambah. Yang kedua, sumber daya manusia merupakan pokok inti berjalannya proses di perpustakaan. Yang ketiga, pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Nah, berdasarkan kutipan wawancara penulis tersebut, menyatakan bahwa manfaat dari adanya penerapan knowledge management dapat meningkatkan kemampuan untuk terus berinovasi, keahlian, cara berpikir, gagasan, dan setiap pegawai menjadi lebih baik. Selanjutnya 4.2.2 proses pengelolaan pengetahuan. Knowledge management ketika diterapkan di perpustakaan sangat berkaitan dalam Sepertinya jaringan Rahma Hanifiyah lagi tidak bagus, jadi bisa dilanjutkan oleh Renita Safitri.
Baiklah, akan saya lanjutkan berhubung saudari Rahma tidak ada sinyal. Selanjutnya proses pengolahan pengetahuan, yaitu ada yang pertama strategi kodifikasi. Pengetahuan dikodifikasi, didokumentasi dengan baik, disimpan ke dalam database sehingga dapat diakses dan digunakan berulang-ulang. Yang kedua, strategi personalia. Pengetahuan disebarkan melalui kontak pengelolaan daya pengetahuan yang terbagi dari satu pegawai ke pegawai lainnya. Sedangkan pengelolaan yaitu dengan menerima dengan laporan baik itu rutin kerja di dalam hasil dan pelatihan. Maaf Liana, share-nya hilang. Akan saya lanjutkan. Proses penciptaan pengetahuan berdasarkan pernyataan informan dengan menerapkan model SECI, yaitu sosialisasi meliputi kegiatan berbagi pengetahuan tesit antar individu. Berdasarkan wawancara dapat dinyatakan bahwa proses penciptaan pengetahuan melalui tatap muka dapat dilakukan dengan diskusi. Yang kedua, externalism. Membutuhkan penyajian pengetahuan tesit ke dalam bentuk yang lebih umum sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, kombinasi meliputi konversi pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk himpunan pengetahuan eksplisit yang lebih kompleks. Berdasarkan wawancara dapat dinyatakan bahwa pengetahuan yang telah dikombinasikan akan menghasilkan pengetahuan yang lebih bermakna pada kegiatan di perpustakaan Unsri, yaitu pegawai melakukan entry data ke dalam database dengan cara entry karya tulis, laporan, hasil presentasi, sehingga pegawai maupun pengguna yang membutuhkan informasi dapat menemukan dengan cepat pengetahuan tersebut. Yang keempat, internalism, yaitu pengetahuan baru merupakan konversi dari pengetahuan eksplisit ke dalam pengetahuan tesit perpustakaan. Lanjut. Selanjutnya, media penyimpanan dan penyebaran pengetahuan. Di sini tools dibutuhkan untuk membangun dan merancang penerapan knowledge management dan juga berfungsi sebagai alat penyaluran pengetahuan. Kepala perpustakaan membuat suatu kebijakan dengan membuat sistem untuk mempermudah proses penerapan knowledge management pada perpustakaan Unsri tersebut. Selanjutnya, rangkuman hasil penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, data yang diperoleh dari wawancara serta melalui proses triangulasi data, analisis data, dan reduksi data, maka dapat diperoleh kategori yaitu sumber daya manusia, proses pengelolaan pengetahuan, dan media penyimpanan dan penyebaran pengetahuan. Di sini dapat dilihat kategori yang pertama, sumber daya manusia. Hasil penelitian yaitu pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara mendorong pegawai perpustakaan untuk mengikuti seminar, pelatihan, serta simulasi guna menambah pengetahuan dengan adanya pengalaman dan keahlian dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, ini
Yang kedua yaitu proses pengelolaan pengetahuan. Hasil penelitian, pengelolaan sumber daya pengetahuan dengan menerjemahkan pengetahuan tesit ke dalam bentuk dokumen, yaitu laporan mingguan. Sumber daya pengetahuan yang terdapat pada pegawai ditransfer dengan cara sharing. Pengelolaan dilakukan dengan 4 langkah, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalisation. Yang ketiga, media penyimpanan dan penyebaran pengetahuan. Hasil penelitiannya yaitu media penyimpanan dibutuhkan untuk membangun dan merancang penerapan knowledge management dan juga berfungsi sebagai alat penyaluran pengetahuan, diantaranya dengan mengcapture, menyimpan, dan mempermudah dalam penggunaan informasi. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan pada Liana Indriani. Baiklah, yang terakhir itu ada bab 5, kesimpulan dan saran. Baik, dari penjelasan yang di atas tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul penerapan knowledge management dalam meningkatkan kinerja pegawai perpustakaan, yaitu studi kasus pada perpustakaan Unsri, menghasilkan kesimpulan atas pertemuan penelitian dapat dilihat dalam bentuk flowchart, yaitu yang pertama itu kita mulai. Terus penerapan knowledge management, terdapat sumber daya manusia, yaitu ada seminar, pelatihan, dan simulasi. Selanjutnya pengelolaan pengetahuan, model sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Dan terakhir itu ada teknologi, forum diskusi online, dan database. Berdasarkan kesimpulan di atas, kita bisa menyarankan kepada peneliti bahwa yang pertama itu diharapkan seluruh pegawai perpustakaan Unsri diikutsertakan pada kegiatan seminar, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perpustakaan. Perpustakaan Unsri diharapkan lebih memperbanyak lagi media untuk penyaluran pengetahuan di dalam perpustakaan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai proposal TA yang telah kami susun. Dan jika ada salah kata ataupun banyak kejadian-kejadian yang terjadi di saat kami presentasi seperti miskomunikasi atau hilang sinyal, mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.